Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 8 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul 99 atau 1. 99 atau 1. Firman Tuhan terambil dalam Matius 18 ayat 12 sampai dengan ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu dan daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin terus belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam, khususnya berkenaan dengan perumpamaan domba yang hilang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu kita membaca bagian ini, maka yang ada dalam benak kita adalah berbicara tentang orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah domba yang sesat yang satu. Dan 99 itu kita akan menafsir sesuai dengan kebenaran firman Allah adalah mereka-mereka yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat. Di dalam konteks ini tentu ini sesuatu yang benar dan tepat, seperti demikianlah penafsirannya. Tetapi kita akan melihat dari sudut yang lain. 99 sesuatu yang didapat, sesuatu yang pasti sudah ada di tangan, sudah menjadi milik. Sementara yang satu itu hilang. Dan yang menarik, domba yang hilang itu kemudian dikaitkan dengan tidak mau seorang pun, jangan sampai seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apa yang maksud dengan anak-anak hilang? Bisa dalam pengertian memang anak-anak di dalam usia yang masih kecil, tetapi juga di dalam pengertian bahwa memang itu adalah anak-anak yang ada di dalam keluarga kita. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah perintah bahwa dari semenjak kecil bahwa anak-anak itu jangan sampai tersesat, jangan sampai hilang. Mari kita lebih dalam untuk mempelajari bagian ini. Bagaimana mungkin anak-anak tersesat? Bagaimana mungkin anak-anak hilang? Karena kalau masih anak itu masih dalam pengawasan orang tua dan tidak mungkin bepergian sendiri, dan anak pun tidak pernah akan berani pergi sendiri. Kecuali dia sudah mulai usia mau remaja, dia sudah bisa mandiri, atau dia sudah bisa naik kendaraan sendiri, usia mungkin SMP atau SMA, maka dia sudah mandiri. Tetapi mengapa dikatakan ini anak-anak, bukan anak remaja ataupun anak pemuda, tapi anak-anak? Kita akan melihat dari sudut kebenaran firman Allah berkenaan dengan anak-anak yang ada di dalam rumah tangga kita masing-masing, untuk menjadi sebuah peringatan. Di satu pihak benar, anak-anak mencerminkan tentang domba yang sesat ini, mereka yang belum percaya. Tetapi juga ini berkenaan dengan anak-anak yang terhilang, karena banyak orang tua hanya mengurus yang ke-99 ekor domba. 99 ekor domba juga bisa diperumpamakan dengan seluruh pencapaiannya orang tua kejar. Apa itu pencapaiannya orang tua kejar? Di masa sekarang, di dunia sekarang adalah ekonomi. Banyak sekarang suami istri pergi bekerja mencari uang, sementara anak dititipkan kepada babysitter atau dititipkan ala kadarnya bahkan kepada pegawai. Maka anak-anak yang ada di rumah itu seakan-akan aman. Anak-anak itu seakan-akan terperhatikan, secara fisik betul terlindungi, secara kebutuhan makanan betul tercukupkan, secara pakaian betul tidak sampai kekurangan. Semuanya tercukupi, tapi banyak orang tua mengejar hanya ke 99 ekor. Apa itu 99 ekor? Bisa ekonomi, bisa pencapaian, bisa hobi, bisa teman, mungkin juga gadget, handphone, dan segala sesuatu yang di luar anak-anak. Dan anak-anak menjadi pribadi yang terabaikan. Kita melihat di dalam banyak studi kasus, kemudian di dalam banyak survei, anak-anak yang tidak dibesarkan oleh kedua orang tua, apalagi sebelah orang tua saja bisa bermasalah, apalagi kedua orang tuanya tidak melakukan investasi perhatian, pengasuhan, pendidikan kepada anak-anak. Pada saat anak bermain ingin bercakap-cakap, orang tuanya tidak ada. Pada saat anak bertumbuh dari 1 tahun, 2 tahun, orang tuanya tidak ada. Satu kali saya bertemu dengan seorang anak yang sudah dewasa, sudah pemuda,
Dan memang anak ini ditinggalkan orang tuanya, dua-duanya sibuk. Kebetulan rumahnya itu dekat dengan kuburan. Di dalam kesepian anak ini tidak ada yang ngajak bicara, ditinggalkan sendirian, ala kadarnya siapapun yang ada di rumah. Yang menarik tatkala usia kemudian remaja, dia bercerita kepada saya bahwa dia itu memelihara 3 tuyul. Bahkan dia bisa menyebutkan satu tuyul pakaiannya apa, bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa. Yang kedua tuyul wajahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, pakaiannya seperti apa. Yang ketiga tuyul pun seperti demikian. Di dalam psikologi kita belajar tatkala anak mengalami kesepian, maka dia bisa berimajinasi untuk mencari teman-teman barunya. Entah bagaimana kemudian terpikirkan dengan adanya makhluk halus yang dipelihara oleh anak ini. Dan anak ini bisa bercakap-cakap seakan-akan dengan yang bersangkutan. Tapi sesungguhnya ini berbicara tentang kejiwaan. Kejiwaan di mana anak itu dalam kesendirian, kesepian, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengasuh, tidak ada yang mengarahkan. Anak ini merasa terabaikan. Kemudian dalam imajinasinya dari semenjak kecil, dia menciptakan mungkin dari percakapan keluarga atau dari tontonan yang dilihat di televisi. Dia kemudian menciptakan sebuah teman-teman baru di dalam imajinasinya. Ini adalah hal penyimpangan di dalam aspek dia memelihara tuyul. Tetapi dikatakan anak-anak yang pada usia besarnya, usia dewasanya, kemudian menyimpang ke kiri dan ke kanan, melakukan mungkin pergaulan bebas, terjun ke dalam narkoba, mencari jati diri, adalah biasanya anak-anak yang tidak dibesarkan oleh 2 orang tua yang hadir atau kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Anak-anak ini bisa terhilang di usia dewasanya. Tetapi anak-anak di mana orang tuanya terlibat dalam pengasuhan secara tepat, tidak hanya memberi waktu, mengasuhnya dengan tepat, membimbingnya dengan tepat, anak-anak ini punya imunitas kepada kesalahan jalan di usia dewasanya, itu lebih punya imunitas, lebih punya kekebalan. Dan anak ini bisa lebih cerdas, lebih bahagia, lebih kreatif, dan lebih optimis menghadapi masa depan. Karena dia merasa dia dihargai, dia tidak terhilang di rumah sendiri. Pada bagian ini sahabat seperjalanan, semoga ada cara sudut pandang penafsiran yang berbeda berkenaan dengan perumpamaan tentang domba yang hilang. Jangan sampai orang tua terus mengejar yang 99, tetapi yang satu terlupakan. Kita bisa punya rumah mewah, kita bisa cukup punya uang yang cukup, tetapi tatkala anak terhilang, sesudah dewasa dia salah jalan, dia jatuh ke dalam pergaulan bebas, dia jatuh ke dalam keobat-obatan. Kita punya uang yang banyak pun anak tidak bisa kembali. Selain memang kita percaya kuasa Tuhan bisa mengubahkan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam kondisi itu kita tidak boleh mempermainkan kuasa Tuhan, lalu kita tidak mengambil tanggung jawab kita sebagai orang tua, menjaga anak-anak kita dari kecil, jangan sampai mereka tersesat, jangan sampai anak kita yang sebagai domba yang hilang, dan kita hanya mengejar yang 99. Perumpamaan ini mengajarkan tinggalkanlah yang 99 dan carilah yang satu domba yang hilang itu, dan firman Tuhan berkata satu domba itu jangan sampai anak-anak ini hilang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Jangan sampai anak-anak di rumah kita menjadi anak-anak yang terhilang. Amin.